Sastra Sinawung Ing Kidung yang merupakan ajaran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. KHD. Ajaran ini sudah diterapkan sebagai budaya sekolah di sekolah taman siswa yang didirikan tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Melalui lembaga pendidikan yang bernuansa budaya Jawa, KHD berharap dapat melestarikan warisan budaya luhur melalui seni. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan seni berbasis budaya lokal adalah menggunakan metode Sariswara, yaitu mendidik secara utuh cipta rasa dan karsa siswa melalui karya seni dari KHD. Sastra Sinawung Ing Kidung merupakan sastra yang tidak hanya menampilkan aspek fisik saja melainkan menekankan makna dari sebuah karya sastra. Operet adalah salah satu aktivitas yang digunakan untuk menampilkan sastra Sinawung. Kelebihan operet dalam budaya sastra Sinawung adalah mengangkat budaya Jawa dengan menggunakan iringan alat musik piano dan dialognya menggunakan tembang atau lagu. Karena itu, operet pada dasarnya tidak sekedar aktivitas seni semata namun mengandung misi pelestarian budaya Jawa sesuai dengan tema yang diangkat. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional yang mendirikan sekolah taman siswa sejak tahun 1992 di Yogyakarta. Sekolah tersebut menjawab masalah perlakuan diskriminatif kolonial Belanda di masyarakat sebagaimana telah dialami juga oleh KHD. Dia sangat peduli terhadap nasib anak bangsa yang memiliki semangat untuk terus belajar dan kelak akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Dia banyak melakukan inovasi dalam bidang pendidikan melalui sekolah taman siswa untuk ikut andil menjaga negara Indonesia. Di antara ajaran KHD adalah Ambuka Raras Angesti Wiji yang berarti kesenian menjadi pepucuk dalam hal mengajar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Dalam perda tersebut, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah menghasilkan pendidikan yang berkualitas termasuk cerdas dalam berbudaya secara utuh dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur budaya. Karena itu, inovasi yang dilakukan KHD pada dasarnya sangat mendukung adanya peraturan daerah tersebut. Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah terus dapat mengambil inspirasi konsep yang ditawarkan KHD khususnya terkait dengan bidang kesenian dalam proses pendidikan, pendekatan dan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi setiap peserta didik harus menjadi pertimbangan penting. Dalam hal ini KHD menciptakan sebuah metode Sariswara. Metode ini diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur KHD yaitu mempersatukan orang dari beragam latar belakang seperti agama, ras, suku dan budaya itu sendiri sehingga muncul kesatuan kebudayaan, khususnya dalam hal mendidik anak. Sariswara menjadi acuan dalam proses pembelajaran dengan menggabungkan 3 pelajaran sekaligus, yaitu lagu, sastra dan cerita. Jadi, kesenian tidak hanya disampaikan secara fisik saja, melainkan menekankan pada olah rasa dengan menyeimbangkan antara suara dengan sebuah alunan lagu atau tembang. Hal tersebut juga termasuk dalam sastra Sinawung Ing Kidung yang diperkenalkan oleh KHD. Dalam berkesenian tidak hanya dilihat dari aspek keindahannya saja, melainkan juga makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Dalam buku yang ditulis KHD berjudul Pendidikan halaman 355 terdapat sebuah kutipan, Sastra Gending. Kepada anak-anak, sastra tersebut merupakan karya Sultan Agung Hanyakrokusuma yang berisi ajaran moral, religius, seni, filsafat dan ajaran keselarasan lahir batin dan awal akhir penciptaan manusia, utamanya pendidikan untuk orang dewasa dalam laku kesehariannya. Sebagai orang Jawa, karya sastra tersebut berupa sastra sekar atau tembang macapat berseri. Menurut Caklis, seorang peneliti dan budayawan yang menekuni pemikiran KHD, salah satu aktivitas yang dilakukan di lingkungan sekolah taman siswa untuk melestarikan budaya adalah melalui operet. Operet dikembangkan melalui cerita yang memiliki nilai-nilai luhur, kebenaran, kepatutan, kepahlawanan dan kebangsaan. Operet pada awalnya dibuat oleh KHD saat dia diasingkan oleh pemerintah kolonial.
Belanda sebagai bentuk sindiran kepada kolonial Belanda. Pada saat itu istri KHD yang bernama Ra. Sutartina sedang ulang tahun dan KHD tidak membawa apa-apa. KHD berinisiatif menghadiahkan kepada istrinya berupa tembang, Kinanti Senandung. Tembang tersebut bermakna kecintaan kepada pujaan hatinya. Selain itu, tembang ini juga menggambarkan keaslian kecintaan budaya negeri sendiri. Tembang tersebut sangat terkesan, sehingga pada tahun 1916, di kota Den Haag, RM, Surwardi dibantu teman-temannya untuk membuat sebuah pertunjukan pentas, Kinanti Sandoong. Kelebihan dari pertunjukan ini adalah tembang yang dinyanyikan tidak menggunakan alat musik gamelan melainkan piano. Karena itu, notasi gamelan dikonversi ke notasi balok. Pementasan ini sangat unik karena masih mengangkat budaya Jawa dan pertama kali terjadi Indonesia maupun luar negeri, terutama Eropa. Jadi, tema operet yang awalnya terkait dengan hubungan suami istri dapat dikembangkan lagi sesuai dengan konteks realitas yang berubah. Operet dimainkan lebih dari 2 orang sesuai dengan cerita yang diangkat, terlebih yang bertema Jawa. Misalnya kisah cinta KHD dengan Ra. Sutartina. Dialog dalam cerita tersebut lebih menggunakan tembang atau lagu yang diiringi dengan alat musik piano agar tidak membosankan dan lebih menarik. Bila dilihat dari pementasan operet, terkesan kita tidak hanya menampilkan aktivitas fisik saja, melainkan kita bisa mengetahui makna dari tembang dilantunkan. Selama pentas operet, dalam operet anak yang berjudul Amanat Sang Garuda, misalnya, melibatkan banyak peran untuk mendukung cerita tersebut. Dalam operet tersebut juga menggunakan tembang yang sesuai dengan lagu yang diiringi musik dan tak kalah menariknya, juga dibarengi dengan sebuah gerakan tarian. Pemain dalam operet tersebut menggunakan kostum sesuai dengan yang diperankan. Misalnya topeng, selendang, mahkota, ataupun properti lainnya. Setiap pemeran memiliki ciri khas tariannya sendiri yang menggambarkan watak dari tokoh yang dimainkan. Selama operet berlangsung ada satu orang yang berperan menceritakan sinopsis dari cerita yang akan dimainkan dalam operet. Pada akhir pementasan biasanya diingatkan juga tentang nilai yang dapat diteladani dari cerita dalam operet tersebut baik melalui lagu ataupun gerakan tarian yang dimainkan oleh seluruh pemain sebagai tanda telah berakhirnya pementasan tersebut. Melalui pentas operet tersebut, anak-anak bisa langsung belajar dan mempraktekkan nilai dari sastra, lagu, tembang, tarian, dan juga mengetahui maknanya.